Aden pai keluar nagari, Aden tinggal di situ, Aden bakubu di situ. Kalau Aden tidak berhasil seperti itu. Nah, beliau tuh bilang kalau Aden tidak keluar negeri, anak cucu dia yang keluar negeri seperti itu. Luar biasa. Berangkat 27, sampainya 29 jam 10 pagi. Oh my goodness. Kan nyari tiket yang murah bang. Ada juga yang 60 juta, tapi What? Yap, yap. Ternyata orang Selatan tuh keren-keren ya. Oke guys, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi berkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well, today I in Solo Selatan, which is my hometown ya, dan juga kampung halaman dari rekan kita Taufik dan juga Sukri. Kita berkunjung ke di belakang saya itu namanya apa? Menara Songket. Ya, ini merupakan ikon dari destinasi turis di South Solo Selatan. Sebelumnya ini sengaja konten kita buat untuk melepas kepergian Taufik. Waduh. Terima kasih atas kesempatannya dan momen spesialnya. Ya, this is the second chance for me to invite Taufik dalam program Apa Kata Mereka, karena menurut saya Taufik ini luar biasa perjuangannya sampai ke Kanada. Dan ini ada Mr. Sukri ya. Mr. Sukri merupakan alumni dari The Adelaide University Australia dan juga orang Solo Selatan. Ternyata orang Selatan tuh keren-keren ya. Ya nggak sih? Keren banget. Karena terekspos saja yang enggak ya, tapi banyak sekali yang ada di Solo Selatan yang putra-putrinya itu berkiprah di luar negeri gitu. Luar biasa. Nah, Taufik ini merupakan alumni dari Syah Kuala dan saya baru dapat update kalau Syah Kuala itu nomor 1 di Sumatera kampusnya. Iya, luar biasa. Syah Kuala berarti bagi teman-teman yang mau kuliah di luar kota Padang atau Sumatera Barat boleh tuh ke Syah Kuala Aceh ya. Nah, ini contoh satu nih udah ada nih, jurusannya Animal Science, insya Allah akan berangkat ke Saskatchewan ya. Is it true? Saskatchewan, Kanada. Ya, betul sekali. Itu saya by research di sana, alhamdulillah. Dan katanya bisa lanjut PhD cepat ya. Ya, mari kita buktikan sendiri ya, Bang. Ya, selamat dulu ya, way to go, congratulations to Taufik. Dan gak lama lagi akan berangkat bertolak dari tanah air menuju Kanada ya. Kapan nih berangkat Taufik? Insya Allah tanggal 27, itu hari Kamis minggu depan. Guys ya, Kamis minggu depan Taufik akan bertolak dari Padang menuju Kuala Lumpur. Boleh di-explain sedikit itinerary-nya gimana cara beli tiketnya gimana waktu itu? Itu alhamdulillah dibantu sama Time, nanti dikasih kontak untuk beli tiket. Itu rutenya dari Padang ke Kuala Lumpur dulu. Habis Kuala Lumpur transit ke Narita, Jepang. Habis itu transit lagi ke Vancouver, Kanada. Setelah itu baru ke Saskatchewan. Itu boleh tahu berapa jam terbangnya? Apa 3 hari atau 3 minggu? Berangkat 27, sampainya 29 jam 10 pagi. Oh my goodness. Kan nyari tiket yang murah bang. Ada juga yang 60 juta, tapi What? Yap. 60 juta? Nah itu memang sekitar itu pun nggak lebih 1 hari, 29 jam kalau nggak salah. Dengan harga mahal masih lebih sehari loh, saking jauhnya. It doesn't matter, enjoy your journey, right? Nah, ini satu lagi nih pemuda di samping saya, orang Banda Batuang ya, Baso Molabuan. No? Nah, gimana nih perjalanan internasionalnya waktu itu di Adelaide? Dulu alhamdulillah menyelesaikan studinya di University of Adelaide tahun 2021. Dulu juga perjalanannya seperti itu juga, perjuangannya juga luar biasa. Alhamdulillah dapat beasiswa LPDP dan jalur afirmasi. Dan alhamdulillah dapat mulai studinya 2019 dan luar biasa perjuangannya sampai alhamdulillah tamat dengan tepat waktu 2021.
Alhamdulillah. Nah, langsung bergabung di Time Language Center kah? Setelah itu baru langsung bergabung di Time Language Center di awal 2022. Karena mungkin istirahat sebentar ya Bang ya. Jadi di ini kan saraf-saraf yang tegang. Jadi alhamdulillah bergabung lah di dan saatnya juga ini juga mempersiapkan mudah-mudahan untuk S3 lagi gitu ya. Mudah-mudahan amin. Ya, karena di Time Language Center tuh tutornya nggak boleh hanya sampai S1, S2 pun nggak boleh, S3 pun nggak boleh, harus mesti postdoc minimal ya. Ya, karena kita menjadi language center yang targetnya terkemuka di Asia. Oh ya, jadi misinya nggak main-main nih guys. Nah, kita kembali ke Solok Selatan ya. Nah, ini kan orang Solok Selatan masih jauh nih, maksudnya jauh dari ibu kota provinsi. Nah, terus juga jauh dari hal-hal yang walaupun informasi berseliweran ya di sosial media ataupun online, tapi yang namanya yang mengayomi dari mulai belajar IELTS-nya, penuntun kampusnya, ini bagaimana seorang Solok Selatan ya mendapatkan akses informasi itu? Mungkin karena kami itu milenial ya, makanya dapat info itu memang dari platform-platform digital seperti sosial media ataupun dari koneksi dari teman mungkin seperti itu. Dan kemudian bisa juga dicari apa ya, yang penting kemauan sih. Itu karena informasi itu gratis, cuman beli paket doang atau cari wifi gitu, buka internet cari tempat kursus IELTS atau cari tempat kursus TOEFL atau cara kuliah keluar negeri aja udah bisa kebuka infonya tuh. Yang penting memang dari kitanya. Kalau Time Language Center perannya waktu itu di mana? Kalau Time Language Center itu perannya di IELTS preparation sampai sekarang lah, sampai keberangkatan. Nah, saya tahunya tuh memang seperti itu. Tahunya Time Language Center itu emang tempat belajar IELTS di Padang yang bagus. Keluarlah Time, saya pencet sosmednya, lalu saya DM, dan kebetulan yang balas DM saya itu ownernya langsung gitu, langsung set appointment, langsung pertemuan janjian. Nah, langsung simulasi pertama itu kebetulan yang jadi pengawas saya itu abang kita ini. Iya, waktu itu kalau nggak salah cuman Taufik yang simulasi. Nah, Bang Sukri langsung bilang, orang Muara Labuh ya? Gitu. Ya, nah ini I'm not trying to discourage or underestimate a little bit about South Solo of Generation, which is mereka masih jauh nih dari bahasa Inggris nih. Pesan-pesan Taufik sebagai orang Solok Selatan yang sudah mendunia nih, yang akan sebentar lagi akan mendunia, apa sih pesannya bagi young generation untuk bisa go abroad? Memang seperti kata Bang Melki ya, cara go abroad itu emang harus punya kunci Inggris. Emang kita harus bisa bahasa internasional dulu, bahasa Inggris. Nah, setelah bahasa Inggris kita bagus, lancar, kita tinggal cari link. Kita tinggal cari link apakah itu mau lanjut S2 atau mau lanjut WHV, itu doesn't matter. Nah, yang penting itu memang di diri kita memang kemauannya ingin maju, seperti itu. Jadi kuncinya kemauan ingin maju dan gua kunci Inggris. Nah, kalau Sukri kan, Taufik bukan berasal dari English Department ya, tapi Sukri kan memang berasal dari Department ya, English Department, dan sebagai lulusan terbaik ini 3,80 berapa? 3,83. 3,83, the best student dari UIN Imam Bonjol Padang dan S2-nya di Adelaide. Nah, gimana nih waktu SMA-nya di SMA 1 ya, bareng-barengan ya? Saya di Madrasah Aliyah 1. Oh iya, Man ya. Oh ya, Man. Oh, itu orang tua papa. Masya Allah. Orang tua saya itu papa saya, beliau adalah mantan kepala sekolah di sana kurang lebih 9 tahun. And that reason why I'm come back from Padang, move to Solok Selatan because beliau menjadi kepala sekolah di Man Palobuki ya. Oke, keren Man Palobuki ya. One day kita akan ke sana ya, insya Allah. Nostalgia. Aduh. Saya waktu kecil-kecil di sana suka manjatin bukit itu kan, terus perosotan ke bawah. Yes, exactly. Kuning warna, nggak ada lagi ya, kuning warnanya, rumput semua ya. Kuning warnanya, pantat saya di kuning-kuning semuanya. Wah, luar biasa. Jadi oke, nah Sukri gimana nih pesannya buat anak-anak muda yang masih malas belajar bahasa Inggris?
kalau menurut Sukri sih apapun cita-cita yang pengen kita capai itu konsisten seharusnya, dan juga jangan takut untuk capai cita-cita itu. Jadi kebanyakan kita itu malas gitu kan, dan kebanyakan dari kita khususnya di Solo Selatan itu pengen yang instan gitu. Sebenarnya tidak ada yang semuanya yang instan. Jadi kita lihat orang foto-foto luar negeri itu kelihatannya cakep gitu kan ya, kelihatannya cakep, indah, estetik. Ternyata ada perjuangan yang luar biasa dari situ. Sukri pun juga merasakan hal itu. Pernah gagal, karena gagal itu biasa gitu. Gagal 4 kali nggak apa-apa. Gitu. Tapi alhamdulillah di attempt pertama untuk LPDP, alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah, dan itu. Dan ini juga untuk teman-teman, apalagi pemuda Solo Selatan ya, kenapa orang kita itu bisa, ngapa yang lain nggak bisa gitu kan. Jadi itu yang harus kita camkan. Sedangkan sekarang ini informasi udah sangat terbuka lebar, belajar pun juga banyak sekali platformnya. Kalau waktu 2016 dulu masih agak terbatas, jadi nggak kayak sekarang, jadi masih agak terbatas. Jadi kayak ragu-ragu gitu. Sebenarnya kita mampu gitu, banyak yang mampu, tapi kita yang takut untuk mencoba gitu. Kata pepatah, kata Buya Hamka, janganlah kamu takut jatuh, orang yang nggak pernah memanjatlah yang nggak akan pernah jatuh, katanya gitu. Jadi ya harus kita berani manjat gitu Bang, seperti itu. Setuju sekali ya. Oke, jadi buat generasi muda Solo Selatan, anak SMA ataupun kuliah, saat ini Time Language Center itu udah kerjasama dengan kampus Widya Suara Indonesia. Jadi kita teman-teman bisa belajar bahasa Inggris di sana, nggak perlu jauh-jauh ke Padang. Bagi yang mereka berada di Solo Selatan nih ya, di Moralabu dan sekitarnya, itu bisa belajar bahasa Inggris di kampus Widya Suara Indonesia melalui pusat bahasa dari Widya Suara Indonesia. Nanti tutornya juga dari Mr. Sukri, juga dari Time Language Center yang pastinya, karena kita sudah kerjasama. Jadi there is no reason at all ya, at all buat teman-teman nggak bisa go global seperti Mr. Sukri dan seperti Bang Taufik ini ya. Dan juga banyak lagi, sebenarnya ada lagi dari sini namanya Nur Hamsi Daswila ya, yang kali ini nggak bisa kita hadirkan di sini karena sedang berada di Bukit Tinggi ya, tidak pulang kampung. Dan juga banyak lagi, ada juga profesor di Kalimantan itu ya, profesor yang tergabung dalam Solo Selatan mendunia. Jadi Profesor di Uni Adelaide juga. Uni Adelaide ada juga. Iya, ada juga itu Ibu Profesor Rini Akmeliawati, itu orang Pasir Talang beliau. Profesor di bidang robotik, mekatronika gitu. Waktu Sukri kuliah di sana, jadi ketemu sama beliau. Jadi bangga kan ada orang Solo Selatan jadi profesor di University of Adelaide. Jadi sebenarnya tidak ada gap lagi dan jembatan bagi kita semua untuk bisa go global. Well, nah kita kembali nih satu persoalan ya. Kemarin Bapak Audi Joinali juga notice bahwa banyak orang tua yang nggak support ke luar negeri. Nah, Taufik gimana nih? Apakah orang tua mensupport atau perlu lobby sedikit agar diizinkan ke luar negeri, gimana waktu itu? Alhamdulillah Taufik, support orang tua tuh sangat, beliau, ibu dan ayah sangat mendukung. Bahkan dulu ayah itu pernah sempat ingin keluar negeri. Itu kalau nggak salah waktu itu ke Malaysia. Beliau itu saking takutnya mengecewakan, aden pai keluar negari, aden tinggal di situ, aden bakubu di situ kalau dia tidak berhasil, seperti itu. Nah, itu mungkin yang Taufik contoh. Satu lagi kakek Taufik tuh beliau tidak mendapat kesempatan ke luar negeri. Tidak seperti yang Taufik dapatkan sekarang. Nah, beliau tuh bilang kalau dia tidak keluar negeri, anak cucu dia yang keluar negeri, seperti itu. Luar biasa. Nah, kalau Mr. Sukri gimana nih keluar negeri orang tuanya waktu itu? Kalau Sempat nggak dapat restu juga ya, sehingga nggak berhasil untuk program Fulbright ke Amerika ya. Gimana cerita waktu itu? Jadi waktu itu sama ayah kan. Jadi ayah waktu itu Sukri minta izin. Jadi waktu itu karena mungkin di posisi ibu yang udah meninggal ya, jadi di posisi mungkin beliau cemas nanti beliau sama siapa gitu kan. Jadi Sukri yang ini, jadi beliau izinkan, cuman pasti agak berat, tapi ya bersyukurnya waktu itu untungnya nggak lulus. Mungkin belum tepat waktu itu, memang betul-betul sangat tidak tepat waktu itu, dan alhamdulillah setelah 2016 karena beliau juga udah meninggal, jadi beliau sebenarnya sangat support. Karena apa? Karena Sukri punya paman, angku di Bandung, yang beliau itu udah keluarga kemana-mana gitu. Jadi beliau itu jadi role model bagi Sukri. Jadi Sukri pengen banget kayak beliau, konsultan, kadang ke Eropa, ke Amerika, udah kemana-mana gitu. Jadi orang tua Sukri sebenarnya pengen jadi seperti beliau gitu. Karena Sukri juga seperti, akhirnya alhamdulillah Allah ini kan pas waktu 2016 lolosnya gitu Bang.
Ya, jadi restu setelah kunci Inggris itu restu nomor 1. Setelah itu baru kunci Inggris. And then insya Allah perjalanan akan mulus dan lancar ke luar negeri. Oke, jadi buat teman-teman semoga konten yang singkat ini bermanfaat terusnya bagi generasi muda Solok Selatan dan juga kepada orang tua yang ada di Solok Selatan supaya mendukung anaknya dan mensupport anaknya untuk bisa lebih maju ke depan sehingga bisa menjadi masyarakat global dan memiliki global experience juga sehingga bisa compete internationally seperti Mrs. Sukri dan Taufik. Kita doakan semoga perjalanan nanti di tanggal 27 April 2023 lancar, selamat sampai Kanada. Don't forget to tag us when you land, when touchdown in Vancouver or Saskatchewan di sana. Don't forget to mention us when you arrive there because we don't know how to contact you. More than one day, yeah, more than one day without any signal. Where are you, Taufik? Somewhere in the earth, ya. Semoga via Manila lancar perjalanan juga pada Mrs. Sukri lagi mempersiapkan diri untuk melaju kepada next level is PhD. Semoga lancar IELTS-nya di tanggal 27 Mei nanti dan juga lancar proses LPDP-nya di tanggal 9 Juli ya. Juli ini dan tahun depan 2024 it's time for Sukri go PhD insyaallah. Dan juga beberapa tour time juga sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke luar negeri dan juga foundernya sendiri juga akan berangkat insyaallah. Semuanya pokoknya berangkat deh. Don't worry, that's my problem ya. Don't worry about that. Go whatever you like and then come back to Indonesia and then inspiring people and then we will have a meaningful in the society insyaallah. Thank you so much for watching guys. Program Apa Kata Mereka edisi spesial untuk Taufik dan Sukri pada sore hari ini dari Menara Songket Solok Selatan kita mengucapkan bye bye.